Sesawi Kur Yesu Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini Jumat 7 April 2023 ini sahabatku, bersama gereja semesta kita memperingati Jumat Agung. Sahabatku yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes. Saya akan membacakan firman Tuhan pada kesempatan ini, bacaan singkat saja. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pergi menyeberangi sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, renungan singkat pada hari Jumat Agung ini sahabatku, sungguh penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib adalah tragedi sekaligus kemuliaan sahabatku. Nah sahabatku yang terkasih, itulah yang kita kenangkan dalam hari Jumat Agung sahabatku. Sungguh seperti hamba Yahweh yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya, Yesus harus menanggung kejahatan dan kesalahan banyak orang sahabatku, menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan dianggap sebagai pemberontak sahabatku. Sungguh sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, Yesus yang selama hidupnya melayani dan menebarkan kebaikan bagi sesamanya, tetapi wafat di salib seperti kriminal, adalah sebuah tragedi yang sungguh-sungguh menyayat hati sahabatku. Sahabatku, Yesus menerima tragedi ini karena percaya kehendak Bapanya di sorga akan terlaksana dalam sikap penyerahan dirinya sahabatku. Sungguh sahabatku yang terkasih, perlu kita ketahui lebih lanjut lagi, namun di balik tragedi ini terungkap pula kemuliaan Yesus. Sungguh kita tahu betul kemuliaannya nyata dalam sikap taat dan rendah hati sahabatku. Sungguh sahabatku yang terkasih, dengan bersikap taat, Yesus membuat dirinya sempurna di hadapan Bapa, sekaligus menjadi pangkal keselamatan abadi bagi umat manusia sahabatku, serta umat beriman semuanya. Sahabatku yang terkasih, sebagai murid Yesus kita perlu bercermin, sungguh-sungguh harus bercermin sahabatku, dan belajar dari kematian Yesus di kayu salib ini.
Tragedi terkadang menghampiri kita seperti tamu yang tidak diundang, sahabatku. Kita mungkin bisa saja terkaget-kaget, sahabatku. Seperti Yesus, kita pun harus menanggung dan dipaku pada salib tragedi itu. Sungguh ketika kita merasa tidak kuat lagi, kita mesti sadar bahwa tragedi ini nantinya akan berakhir pada kemuliaan hidup kita, sahabatku. Nah, sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, berani menerima dan taat atas salib kita adalah pintu masuk ke dalam keselamatan dan kemuliaan kita, sahabatku. Nah, sahabatku yang terkasih, sebagai bahan refleksi kita pada kesempatan ini, coba kita lihat ke dalam diri kita, seberapa besar perjalanan hidup kita, lalu seberapa besar jatuh bangun kita, luka-luka kita, jika kita bandingkan dengan luka Yesus sendiri, sahabatku, sakitnya Yesus. Coba, sahabatku, kalau kita melihat Yesus pun taat dan berserah kepada Bapa, maka sahabatku yang terkasih, seberapa besar luka yang kita alami, sakit yang kita alami, kita berserah kepada Bapa dan taat kepada Bapa, maka sungguh kemuliaan, sukacita dalam hidup kita boleh akan kita terima, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami semua untuk semakin berani berkorban demi keselamatan dan kebaikan sesama. Sebab kami sadar bahwa dalam pengorbanan kami menemukan makna cinta yang sejati. Pakailah kami semua menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini, kita berefleksi sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.